Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, untuk Ibu Julisar selaku dosen yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang implementasi teknologi dan sistem informasi dalam menciptakan distinctive competencies bagi UMKM di Jalan Taman Es Parman. Kami percaya bahwa topik ini akan relevan dalam mendukung pengembangan UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di era digital ini. Sebelum kita mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Jenisa Salonika Putri dengan NIM 2024 50155. Perkenalkan, nama saya Naura Sasmita Putri dengan NIM 2024 50147. Saya Franzen Leo Pranata dengan NIM 2024 50163. Perkenalkan, nama saya Andres Tumolona Barita dengan NIM 2024 50157. Saya Paulina Wijaya, NIM 2024 50160. Sebelum itu, kami telah melakukan penelitian dengan cara wawancara. Berikut ini adalah rangkuman videonya. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih, di era yang serba digital ini, teknologi dan sistem informasi menjadi salah satu hal yang paling penting loh. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah UMKM. Nah, bener banget tuh. Tapi banyak juga yang beranggapan kalau teknologi itu nggak berperan secara signifikan. Kalau gitu, langsung tanya-tanya aja yuk sama pemilik UMKM di Jalan Es Parman. Ayo. Nah, sekarang kita udah sampai nih. Di mana nih? Di Jalan Taman Es Parman. Oke, jadi yang pertama kita lagi ada di warung Sukomarem. Halo Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Vita. Oke, Bu Vita. Jadi sekarang kita tuh lagi ngelakuin penelitian tentang implementasi teknologi dan juga sistem informasi pada UMKM. Kalau boleh tahu dalam bisnis Ibu, apa Ibu menggunakan teknologi dan sistem informasi seperti Gojek gitu-gitu Bu? Iya, untuk warung ini emang udah ada di GoFood, di ShopeeFood sama Grab itu udah ada semua. Oke, kalau penggunaan QRIS apa Ibu ada? Ada. Oke, lengkap ya Bu ya? Lengkap dong. Oke. Yang ketiga itu apakah bagaimana dampak teknologi ini terhadap UMKM Bapak? Membantu juga sih lumayan, karena kan juga jadi kalau misalkan kita kan target pasarnya anak kampus nih ya, kalau anak kampus libur kemungkinan kita bisa message di online. Ya. Menggunakan teknologi tersebut, apakah ada peningkatan penjualan yang signifikan atau Perkembangan sih emang ada, karena kadang-kadang kan orang ini nggak ada cash nih, kalau bisa QR nggak? Oh bisa kata saya. Nah, akhirnya jadi beli, yang tadinya tidak niat beli karena ada QR jadi beli gitu. Menurut Bapak, apakah penerapan teknologi dan sistem informasi ini diperlukan dalam menunjang UMKM kuliner? Kalau kan sekarang itu sistemnya udah digital, hampir semuanya orang itu rata-rata ya istilahnya, jadi diperlukan. Oh, ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa saat ini banyak sekali UMKM yang telah menggunakan teknologi dan sistem informasi. Contohnya itu seperti ada QRIS, ada juga yang menggunakan GoFood dan juga ShopeeFood. Nah, mereka ini menggunakan teknologi dan sistem informasi, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dalam dunia bisnis. Nah, dengan inovasi ini, UMKM tidak hanya mampu memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memberikan kemudahan dan juga efisiensi dalam operasional transaksi penjualan mereka, sehingga menciptakan nilai tambah yang dapat berbeda dengan pesaing yang lainnya. Sekian wawancara dari kami, semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penonton. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang.
Untuk latar belakang dari penelitian yang kami lakukan, itu adalah tentang bagaimana perkembangan teknologi dan sistem informasi bagi UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Diawali dengan alasan umum, mengapa kita membahas topik ini, yaitu karena perkembangan teknologi di era digital sekarang, ini itu telah mengubah sektor bisnis, dan salah satunya adalah UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia, yang dimana secara singkat, perkembangan teknologi ini mampu berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, makanya disebut sebagai pilar ekonomi Indonesia. Lalu kita juga membahas bagaimana UMKM menghadapi tantangan seperti pelaku UMKM yang masih kesulitan memanfaatkan teknologi untuk mendukung bisnis dan sebagainya. Lalu tujuan khusus mengapa kita melakukan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan teknologi informasi bagi para UMKM di Jalan Taman Es Parman yang terletak di samping kampus Untar. Dan juga untuk menciptakan keunggulan bersaing atau distinctive competencies bagi para UMKM yang berada di jalan tersebut dengan menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya ada 1.2 rumusan masalah. Berikut akan saya bacakan. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan teknologi dan sistem informasi di kalangan UMKM di Jalan Taman Es Parman? Yang kedua, apa kelebihan yang didapatkan melalui adanya implementasi teknologi dan sistem informasi bagi UMKM di Jalan Taman Es Parman? Yang ketiga, bagaimana teknologi dan sistem informasi dapat mendukung pengembangan distinctive competencies UMKM di Jalan Taman Es Parman? Yang keempat, strategi apa yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi bagi UMKM di Jalan Taman Es Parman agar mampu bersaing secara berkelanjutan? Berikutnya, ada 1.3 tujuan penelitian. Berikut akan saya bacakan. Yang pertama, menganalisis tingkat penggunaan teknologi dan sistem informasi di UMKM di Jalan Taman Es Parman. Yang kedua, mengetahui kelebihan dalam mengimplementasikan teknologi dan sistem informasi bagi UMKM di Jalan Taman Es Parman. Lalu, yang ketiga, mengevaluasi peran teknologi dan sistem informasi dalam mendukung keunggulan kompetitif UMKM di Jalan Taman Es Parman. Yang keempat, merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi demi pengembangan distinctive competencies UMKM di Jalan Taman Es Parman. Lanjut ke slide berikutnya tentang metode penelitian. Pada penelitian kami kali ini, kami telah menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif wawancara dan kualitatif digital. Yang dimana pada metode kualitatif wawancara, kami mewawancarai para pemilik UMKM untuk memahami bagaimana pengalaman dan pandangan mereka tentang sistem teknologi dan informasi yang mungkin sudah mereka adopsi pada bisnis mereka. Proses pengumpulan data kami itu meliputi yang pertama pencarian narasumber, terus persiapan pertanyaan dan pelaksanaan wawancara tatap muka. Lalu kemudian data tersebut akan kami analisis. Selanjutnya kami menggunakan metode kualitatif digital dengan mencari informasi dan sumber-sumber online seperti artikel dan jurnal mengenai implementasi teknologi dan sistem informasi bagi UMKM, seperti data tentang dampak teknologi terhadap kinerja UMKM apakah naik atau turun. Dengan data tersebut kami dapat menarik kesimpulan yang lebih umum mengenai efektivitas digitalisasi dalam sektor UMKM. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. 2.1 Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang bisa kita sebut UMKM. Oke, akan saya mulai dengan pengertian UMKM terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu UMKM memiliki pengertian sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berikutnya adalah definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAT. Yang pertama, yang termasuk usaha kecil dan usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Lalu yang kedua, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta dan bisa sampai dengan 1 miliar. Lalu slide berikutnya.
ada kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu untuk kriteria usaha mikro. Yang pertama, ia memiliki kekayaan paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang kedua, ia memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak itu 300 juta rupiah. Lalu untuk usaha kecil, untuk kriteria usaha kecil, yang pertama, ia memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang kedua, ia memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Lalu yang terakhir, untuk usaha menengah, ia memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu ia juga memiliki penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Oke, slide berikutnya ada klasifikasi UMKM menurut Tambunan. Jadi UMKM itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang mencerminkan karakteristik dan tujuan masing-masing. Yang pertama di sini ada livelihood activities. Jadi biasanya bentuk UMKM ini memiliki fungsi sebagai penghidupan bagi individu atau kelompok pemilik UMKM tersebut. Kategori ini tuh lebih dikenal sebagai sektor informal, di mana pelaku usaha itu tidak terdaftar secara resmi, jadi seringkali tidak memiliki izin usaha. Contohnya seperti pedagang kaki lima yang sering menjual makanan atau minuman. Lalu yang kedua ada micro enterprise. Micro enterprise ini masih termasuk ke kategori usaha kecil. Ciri khasnya atau kebanyakan dari mereka itu adalah pengrajin, namun mereka belum sepenuhnya mengembangkan kewirausahaannya. Dan usaha micro enterprise ini biasanya itu dimiliki oleh individu atau keluarga yang berfokus pada produksi barang dalam skala kecil atau kayak rumahan gitu. Terus mereka juga kebanyakan masih terjebak pada cara-cara tradisional dan belum memanfaatkan teknologi strategi pemasaran yang modern kayak sekarang. Lalu yang ketiga itu ada small dynamic enterprise. Mereka merupakan usaha kecil yang telah mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Mereka juga udah mulai menerima pekerjaan subkontrak, juga mereka udah melakukan ekspor. Intinya mereka telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan pasar modern dan juga mengambil peluang baru dengan inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih baik. Lalu yang keempat itu ada fast moving enterprise. Mereka adalah UMKM yang telah menunjukkan jiwa kewirausahaan yang kuat dan siap bertransformasi menjadi usaha yang besar. Mereka mampu mendorong perubahan dan perkembangan di pasar dengan pendekatan bisnis yang agresif dan strategis dalam industri mereka. Mereka juga enggak hanya ciptain lapangan pekerjaan, tapi juga udah berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional melalui inovasi dan perkembangan produk baru. Oke, slide berikutnya ada peran UMKM dalam perekonomian nasional. Di sini kami mengambil data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021. Yaitu jumlah UMKM mencapai 62,2 juta. Nah, ini tuh nyumbang kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,07% yang setara dengan 8.573 juta rupiah. Angka ini itu ngebuktiin kalau UMKM itu bukan hanya sebagai pelaku kecil ekonomi, tapi sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu juga, 97% dari total angkatan kerja Indonesia itu adalah pelaku UMKM. Nah, ini juga ngebuktiin kalau UMKM itu mengurangi tingkat pengangguran dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Teknologia ini terdiri dari dua kata, yaitu tekne yang berarti keahlian dan juga logia yang berarti berpengetahuan. Menurut Berniker, teknologi adalah sebuah pengetahuan yang mencakup metode, seni, dan cara kerja yang digunakan untuk membangun dunia. Selanjutnya, menurut Siedler sendiri, teknologi adalah pengetahuan
praktis yang tersistematis, bertujuan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa melalui kemampuan produktif, baik secara organisasi maupun mekanikal yang didasarkan pada riset atau teori ilmiah. Dari berbagai pendapat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah praktis. Teknologi mencakup banyak aspek, mulai dari perangkat fisik seperti mesin, hingga perangkat lunak dan sistem yang mendukung komunikasi serta efisiensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat hubungan antara teknologi dan sistem informasi. Seperti yang telah kita ketahui, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu alat atau sistem yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Selain itu, sistem informasi, seperti yang diungkapkan oleh Johnny Seah, adalah gabungan komponen teknologi informasi yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dalam sebuah organisasi. Selain itu, Wahyudi dan juga Rido mendefinisikan sistem informasi sebagai kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi tidak hanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga prosedur serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Kombinasi antara teknologi dan sistem informasi ini sangat penting, terutama dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga bisnis. Dengan teknologi dan sistem informasi yang baik, organisasi bisa mengelola data lebih efisien, meningkatkan produktivitas, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi dan sistem informasi oleh UMKM. Ada 4 poin utama yang dapat kita bahas. Yang pertama itu adalah pemasaran melalui teknologi. Di era digital ini, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, kampanye email, atau teknik SEO untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Bahkan teknik seperti pay-per-click atau PPC bisa menjadi solusi hemat biaya untuk meningkatkan visibilitas dari sebuah produk. Kedua, penyimpanan berbasis cloud. Teknologi cloud menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi, di mana UMKM bisa memanfaatkan layanan tersebut baik untuk publik, pribadi, maupun hybrid atau gabungan untuk menyederhanakan operasional mereka. Ketiga adalah pemantauan data teknologi. Sistem ini membantu UMKM untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien, bahkan dengan menggunakan alat pembelajaran mesin. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengambil keputusan lebih cepat dan juga tepat. Keempat adalah pengelolaan hubungan pelanggan melalui teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi ini, UMKM dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga hubungan baik. Hal ini penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan keberlanjutan dari sebuah bisnis. Dengan mengadopsi teknologi ini, UMKM tidak hanya bisa bersaing, tetapi juga terus berkembang di tengah transformasi digital yang semakin pesat. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat penerapan teknologi dan sistem informasi dalam UMKM. Ada 5 poin utama yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, mempermudah pemasaran untuk UMKM. Sebelum era digital, pemasaran membutuhkan lebih banyak usaha dan juga biaya, seperti menggunakan brosur ataupun iklan di media yang tradisional. Namun sekarang ada berbagai platform online yang dapat membantu pelaku UMKM untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, misalnya media sosial, iklan digital, ataupun situs web. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu dan pengeluaran. Teknologi internet memungkinkan banyak aktivitas dilakukan secara online, seperti pemesanan, komunikasi tim, dan juga pengelolaan stok. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga biaya operasional. Ketiga adalah mendorong produktivitas. Teknologi memungkinkan otomatisasi berbagai tugas administratif, sehingga tim dapat lebih fokus pada strategi bisnis dan aspek penting lainnya. Kemudian yang keempat ada manajemen yang lebih praktis. Teknologi mendukung komunikasi internal yang lebih efisien, misalnya melalui aplikasi manajemen tugas seperti Trello ataupun WhatsApp. Hal ini tuh dapat membantu meminimalkan miskomunikasi dan juga mempermudah pemantauan progres tim. Yang terakhir yang kelima yaitu meningkatkan layanan. Teknologi mempermudah pelacakan transaksi dan pemesanan, serta meningkatkan interaksi pelanggan melalui platform seperti live chat atau media sosial. Bahkan untuk pengiriman, platform seperti Lalamove memungkinkan pengiriman lebih efisien dan juga terpercaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep distinctive competencies.
Secara sederhana, distinctive competencies adalah kemampuan unik yang dimiliki oleh suatu badan usaha ataupun bisnis yang membedakannya dari pesaing dan juga sulit ditiru. Contohnya adalah keahlian teknis, inovasi, ataupun sumber daya yang unggul. Ada beberapa manfaat utama dari distinctive competencies, yaitu pertama, kemampuan ini dapat meningkatkan kualitas produk ataupun layanan. Kedua, menciptakan nilai tambah yang menarik bagi pelanggan. Kemudian ketiga, meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif. Keempat, membangun citra merek yang kuat dan menarik loyalitas dari pelanggan. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjadi pendorong inovasi berkelanjutan yang memungkinkan sebuah bisnis ataupun UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan juga teknologi. Dalam dunia bisnis yang dinamis, distinctive competencies memberikan keunggulan kompetitif yang membantu sebuah bisnis dalam menghadapi tantangan. Dengan memanfaatkan kemampuan ini, UMKM dapat mengembangkan strategi jangka panjang yang baik dalam menjaga posisi mereka di pasar dan juga menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan. Ada 4 faktor utama yang dapat kita soroti dalam membentuk distinctive competencies di UMKM. Yang pertama adalah keunikan produk. Keunikan sendiri adalah kunci untuk membedakan produk dari pesaing. Misalnya, sebuah restoran yang menggabungkan resep tradisional dengan sentuhan modern atau yang biasa kita sebut dengan fusion food, tentu saja akan memberikan pengalaman yang baru kepada pelanggan. Selain itu, cerita di balik proses tradisional juga dapat meningkatkan nilai emosional dan juga loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang baik kepada pelanggan. Pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan responsif tentu saja akan menjadi pembeda utama. Teknologi seperti CRM dapat membantu UMKM memahami kebutuhan pelanggan secara personal sehingga pengalaman pelanggan menjadi lebih efisien dan juga memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah lokasi strategis. Lokasi usaha yang mudah dijangkau dan dekat dengan target pasar tentu saja akan sangat mempengaruhi potensi penjualan. Misalnya UMKM di daerah perkantoran ataupun perkuliahan serta sekolah yang memiliki peluang lebih besar untuk menarik banyak pelanggan. Kemudian yang terakhir ada branding dan identitas. Membangun citra unik melalui logo, kemasan, dan cerita bisnis tentu saja akan membantu UMKM dalam menonjol di pasaran. Contohnya, restoran yang menampilkan konsep budaya lokal melalui desain dan cerita produk akan lebih mudah diingat oleh pelanggan dan membangun hubungan emosional yang lebih kuat. Kemudian akan sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa sih hubungan antara teknologi informasi dan juga pengembangan distinctive competencies pada UMKM. Teknologi informasi menjadi alat strategis yang sangat penting dalam mendukung inovasi dan efisiensi operasional UMKM itu sendiri. Dengan teknologi informasi, UMKM dapat mengumpulkan dan juga menganalisis data yang ada di pasar, seperti tren konsumsi dan juga preferensi pelanggan. Hal ini tentu saja akan membantu mereka dalam menciptakan produk yang lebih relevan dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif. Teknologi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara perusahaan ataupun UMKM dengan pelanggan. Misalnya seperti feedback dapat ditangani dengan cepat melalui aplikasi atau sistem digital. Dapat kita lihat sekarang ini banyak sekali penggunaan media sosial, di mana pada media sosial tersebut terdapat kolom komentar yang berisi mengenai testimoni ataupun opini dari para pembeli yang telah membeli barang dari UMKM itu tersebut. Implementasi teknologi memungkinkan UMKM membuat keputusan lebih cepat dan juga akurat, baik dalam pengelolaan inventaris, pengadaan bahan baku, maupun dalam penentuan harga dari barang itu tersendiri. Lebih jauh lagi, teknologi memungkinkan UMKM untuk melakukan benchmarking terhadap praktik terbaik di industrinya. Dengan mempelajari keberhasilan dan kegagalan perusahaan lain, UMKM dapat mempercepat proses inovasi, menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru dan juga mempertahankan posisi mereka di dalam pasar. Singkatnya, teknologi informasi bukan hanya alat operasional, tapi juga elemen penting dalam strategi bisnis yang berkelanjutan, khususnya bagi UMKM itu sendiri. Seri selanjutnya akan dibahas oleh Andre. Silakan waktu dan tempatnya. Selanjutnya, kita akan melihat definisi dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah infrastruktur digital yang mengelola data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Adapun pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Bodnar dan Hopwood. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi manajemen diartikan sebagai
kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Kemudian yang kedua, menurut MacLeod. Adapun pengertian sistem informasi manajemen menurut MacLeod diartikan sebagai proses manajemen dengan sistem yang menjamin ketersediaan data informasi untuk pengguna. Kemudian yang ketiga, menurut James A.F. Stoner. Adapun pengertian sistem informasi manajemen menurut James A.F. Stoner diartikan sebagai metode resmi untuk memastikan ketersediaan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date. Selanjutnya, yang keempat yaitu Turban. Menurut Turban, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sistem untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Yang kelima, menurut L. James Havery. Adapun sistem informasi manajemen menurut L. James Havery diartikan sebagai prosedur logis untuk merancang komponen-komponen yang saling berhubungan. Kemudian yang keenam, menurut Azhar Susanto. Adapun sistem informasi manajemen menurut Azhar Susanto diartikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan untuk pengendalian dan evaluasi berkelanjutan. Yang ketujuh, Davis. Menurut Davis, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sistem terintegrasi yang mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu menurut Mukijat. Adapun sistem informasi manajemen menurut Mukijat yaitu jaringan pengolah data untuk memberikan informasi intern dan ekstern sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari teknologi dan sistem informasi manajemen. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan pada slide PowerPoint itu, dapat kita simpulkan bahwa teknologi dan sistem informasi manajemen menjadi elemen penting dalam pengelolaan organisasi modern yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengelola informasi secara efisien. Karena dengan adanya sistem informasi manajemen ini memberikan banyak keuntungan kepada pengguna. Dalam hal ini, keuntungan yang didapat seperti memungkinkan seseorang dalam pengumpulan dan analisis data secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi antar departemen, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Selanjutnya, kita akan melihat komponen dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, manusia. Manusia memainkan peran penting dalam sistem informasi manajemen karena mereka adalah penggerak utama dalam merancang, mengoperasikan, dan mengelola sistem tersebut. Jadi, sistem informasi tidak akan berfungsi optimal tanpa keterampilan, pengetahuan, dan keputusan yang diambil oleh manusia. Teknologi itu hanyalah alat, dan manusia yang menentukan cara memanfaatkannya untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, informasi. Informasi menjadi alasan utama keberadaan sistem informasi manajemen, karena keputusan bisnis harus didasarkan pada data yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Tanpa pengolahan data mentah menjadi informasi berkualitas, organisasi akan sulit memahami situasi pasar, mengidentifikasi masalah, atau merumuskan strategi yang efektif. Karena informasi yang baik mendukung daya saing bisnis di pasar yang kompetitif. Yang ketiga yaitu sistem. Sistem dalam sistem informasi manajemen diperlukan untuk memastikan setiap komponen seperti pengumpulan data, pengolahan, hingga distribusi berjalan secara terintegrasi. Jika subsistem tidak terhubung, aliran informasi akan terganggu, menyebabkan inefisiensi, kesalahan, atau keterlambatan yang dapat merugikan bisnis. Sistem terintegrasi memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan informasi secara efisien. Yang keempat yaitu organisasi manajemen. Struktur organisasi manajemen diperlukan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya secara efektif dan mencapai tujuan strategis. Dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang terarah, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah inti dari manajemen bisnis. Sistem informasi manajemen menyediakan data yang diolah menjadi informasi yang objektif, sehingga keputusan tidak didasarkan pada asumsi atau intuisi semata. Keputusan berbasis data mengurangi risiko kesalahan
meningkatkan akurasi, dan membantu perusahaan merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, kita akan melihat komponen teknologi dan sistem informasi. Yang pertama adalah perangkat lunak atau software, yaitu terdiri dari software sistem seperti Windows atau Linux yang menjalankan komputer, dan software aplikasi seperti Microsoft Office atau Photoshop yang digunakan untuk pekerjaan spesifik. Kemudian yang kedua, perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik komputer meliputi unit input seperti keyboard, mouse, pemrosesan atau CPU, dan outputnya terdiri dari monitor, printer, dan lain-lain yang mendukung operasional sistem informasi. Kemudian yang ketiga yaitu fireware atau dalam hal ini network, yaitu media penyimpanan permanen yang berfungsi menyimpan data penting, sistem operasi, dan aplikasi agar perangkat tetap berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu infoware atau dalam hal ini database, yaitu basis data berupa dokumentasi terstruktur yang telah dianalisis, mendukung pengambilan keputusan dan kolaborasi dalam tim. Yang kelima yaitu brainware atau dalam hal ini people atau orang-orang, yaitu pengguna atau operator yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak serta berperan penting dalam menjalankan sistem dan membuat keputusan berbasis teknologi. Selanjutnya, kita akan melihat implementasi teknologi dalam UMKM. Jadi, implementasi teknologi dalam UMKM sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen, sistem akuntansi digital, dan platform e-commerce, UMKM dapat mengotomatisasi proses bisnis, seperti manajemen stok secara real-time, yang mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Teknologi juga memperluas jangkauan pasar melalui media sosial dan marketplace digital, memungkinkan UMKM menjangkau pelanggan lebih luas, bahkan secara global. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana dan kurangnya keterampilan teknis masih menjadi hambatan. Dukungan pemerintah sangat penting, seperti pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan agar UMKM dapat memanfaatkan digitalisasi untuk menekan biaya, menciptakan inovasi, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di era digital. Selanjutnya, kita akan melihat dampak teknologi dan sistem informasi manajemen. Teknologi dan sistem informasi manajemen memiliki dampak besar pada UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dengan otomatisasi proses seperti pengelolaan inventaris dan akuntansi, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu pada tugas rutin. Akses data yang lebih mudah juga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Selain itu, pemanfaatan platform digital seperti media sosial dan marketplace online membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Meskipun tantangan seperti keterbatasan dana dan kurangnya pemahaman teknis masih ada, digitalisasi memberikan peluang besar untuk mendorong daya saing, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data sehingga mendukung pertumbuhan jangka panjang di era global. Untuk Paulina, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dan peluang UMKM dalam penerapan teknologi dan sistem informasi. Tantangan yang pertama yaitu adanya keterbatasan sumber daya finansial. Bagi sebagian bisnis UMKM, menerapkan teknologi dalam bisnis mereka tidak semudah itu. Apalagi jika diperlukan peralatan-peralatan untuk menunjang teknologi tersebut. Seperti contohnya, memerlukan sebuah komputer untuk membantu proses administrasi dalam sebuah bisnis kuliner. Dan tantangan yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi. Meskipun saat ini sudah memasuki era digital, namun tidak semua orang mengerti dan bisa menggunakan teknologi. Maka dari itu, bagi sebagian orang, membutuhkan usaha yang lebih jika ingin menggunakan teknologi dalam bisnis mereka. Tantangan yang ketiga, yaitu adanya resistensi terhadap perubahan. Bagi sebagian orang yang sudah terbiasa menggunakan cara tradisional dalam menjalankan bisnis mereka, maka mereka akan ragu jika beralih ke sistem yang baru. Apalagi jika memerlukan banyak adaptasi dan juga perubahan dalam menjalankan bisnis mereka. Tantangan yang keempat, yaitu kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai. Seperti contohnya di daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Sulawesi Tengah, banyak daerah terpencil yang akses internetnya tuh tidak stabil. Sehingga masyarakat di daerah itu tertinggal dalam hal teknologi.
Nah, selanjutnya itu peluang yang dapat dimanfaatkan melalui digitalisasi dan sistem informasi. Jadi peluang yang pertama itu jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi melalui digitalisasi ini, perusahaan dapat menjangkau konsumen global melalui platform online. Jadi si perusahaan ini menghilangkan batas-batas geografis yang ada. Nah, peluang yang kedua yaitu efisiensi dan produktivitas operasional. Jadi melalui otomatisasi proses bisnis, digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, juga mengurangi biaya operasional, dan juga mempercepat respon terhadap pelanggan. Nah, peluang yang ketiga yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi digitalisasi ini memungkinkan personalisasi dan interaksi yang lebih baik terhadap pelanggan. Jadi si pelanggan ini dapat meningkat tingkat kepuasannya. Kemudian kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara teknologi, sistem informasi, dan distinctive competencies. Yang pertama, kami menggunakan teori research-based view. Nah, teori ini menekankan pentingnya sumber daya internal seperti teknologi dan sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Strategic Alignment Model atau disingkat SIM. Nah, model ini membantu menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi dengan menyelaraskan strategi domain bisnis, strategi teknologi informasi, infrastruktur perusahaan, dan prosesnya. Nah, SIM ini mencangkup hubungan antara sumber daya teknologi informasi, kompetensi sistem, dan tata kelola teknologi informasi yang mendukung tujuan bisnis. Nah, kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Pada saat wawancara, kami menyiapkan 5 pertanyaan yang perlu dijawab oleh narasumber. Pertanyaan pertama yaitu kami bertanya, apakah Bapak atau Ibu pemilik UMKM menggunakan teknologi? Pertanyaan yang kedua, kami bertanya jenis teknologi seperti apa yang digunakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu dampak teknologi terhadap UMKM tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu setelah menggunakan teknologi, apakah ada peningkatan penjualan yang signifikan? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Bapak atau Ibu pemilik UMKM, apakah teknologi dan sistem informasi ini diperlukan untuk menunjang UMKM kuliner? Nah, di sini juga sudah ditampilkan jawaban dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu pemilik rumah makan Sukomarem. Narasumber pertama ini berkata bahwa ya, dia menggunakan teknologi dalam bisnisnya. Nah, teknologi ini dalam bentuk seperti QRIS untuk alat pembayaran, kemudian dia juga mendaftarkan UMKM-nya ke aplikasi makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Nah, menurut pemilik rumah makan Sukomarem, dia sangat terbantu dengan adanya teknologi ini, apalagi saat ada COVID-19, di mana kita tidak boleh melakukan kontak fisik. Kemudian, pemilik rumah makan Sukomarem berkata bahwa ada peningkatan penjualan saat menggunakan teknologi tersebut. Dan terakhir, narasumber berkata bahwa sangat perlu untuk menerapkan teknologi dan sistem informasi kepada UMKM kuliner. Karena katanya saat ini semua itu sudah serba digital dan sekarang jarang ada orang yang membawa uang cash, sehingga adanya teknologi dalam bisnisnya itu sangat membantu dalam penjualannya. Nah, berikutnya yaitu narasumber kedua, pemilik UMKM ayam kremes Nyes-Nyes. Nah, ternyata sama seperti narasumber yang pertama, jadi UMKM ini juga menerapkan teknologi dalam bisnisnya, juga dalam bentuk QRIS sebagai alat pembayaran, dan juga mendaftarkan di GrabFood, ShopeeFood, dan juga GoFood. Nah, menurut pemilik UMKM ini, dampak dari teknologi yang digunakan itu penjualannya menjadi lebih mudah, apalagi karena target penjualannya itu kan mahasiswa yang lebih sering menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian saat perkuliahan libur, katanya nih juga banyak penjualan dari aplikasi-aplikasi tadi seperti GoFood dan juga GrabFood. Dan untuk penjualan, karena katanya UMKM ini baru buka, tapi ada peningkatan penjualan dari hari ke hari.
Dan terakhir, menurut pemilik UMKM, saat ini juga diperlukan menerapkan teknologi dan sistem informasi karena UMKM yang lain juga sudah menerapkannya. Jadi kita nggak boleh kalah saing ya. Dan narasumber yang ketiga ini ada kue cumi dari Pak Ali. Pak Ali ini sebagai pemilik UMKM-nya. Nah, menurut Pak Ali, dia sudah menggunakan teknologi dalam bisnisnya, yaitu dalam bentuk QRIS sebagai alat pembayaran. Nah, dampak dari teknologi yang Pak Ali gunakan ini, itu katanya sangat menguntungkan ya. Tapi, kadang juga ada kerugian karena ada beberapa oknum yang bilangnya udah bayar lewat QRIS padahal belum bayar. Nah, untuk peningkatan penjualan, menurut Pak Ali itu ada peningkatan penjualan. Karena pembeli itu biasanya bertanya dulu, Pak bisa QRIS nggak? Gitu. Nah, kalau pembeli jawab iya, maka mereka jadi beli. Gitu. Dan menurut Pak Ali, saat ini juga diperlukan teknologi dan sistem informasi pada UMKM. Apalagi sekarang semua serba digital ya. Orang-orang itu udah banyak yang pakai e-wallet, apalagi QRIS. Nah, jadi tingkat penggunaan teknologi dan sistem informasi pada UMKM di sekitar Jalan Taman Es Parman ini sudah sangat tinggi. Jadi, sudah sekitar 90% penjual menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran mereka untuk menciptakan transaksi yang lebih aman dan juga efisien. Dan selain itu, banyak juga UMKM yang sudah mendaftarkan bisnis mereka pada platform digital seperti GoFood, ShopeeFood, dan juga GrabFood. Nah, ini tuh untuk mempromosikan produk mereka dan juga untuk memperluas jangkauan pasarnya. Bahkan banyak juga yang sudah kayak menaruh logo-logo GoFood, ShopeeFood itu di banner jualan mereka. Jadi pembeli itu saat melihat sudah tahu, oh jadi UMKM ini tuh sudah ada loh di GoFood. Nah, jadi penggunaan teknologi dan sistem informasi pada UMKM di sekitar Jalan Taman Es Parman ini memiliki banyak kelebihan ya. Salah satunya itu ada memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi transaksi. Kemudian yang ketiga juga bisa meningkatkan brand awareness para UMKM ini. Nah, untuk memperluas jangkauan pasar itu bisa menggunakan media sosial dan juga marketplace. Jadi media sosial dan marketplace ini juga memiliki keuntungan yang lain, yaitu mereka itu bisa mempromosikan produk dengan biaya yang rendah. Kemudian ada juga QRIS sebagai alat pembayaran yang memungkinkan pembayaran secara digital yang lebih aman, cepat, dan juga mudah. Apalagi QRIS ini sudah banyak sekali digunakan oleh generasi muda saat ini. Nah, teknologi ini juga mencatat transaksi secara otomatis sehingga dapat membuat pengelolaan keuangan yang lebih mudah. Dan teknologi ini juga dapat meningkatkan kesan yang profesional pada UMKM. Pembahasan materi selanjutnya akan dilakukan oleh Friendzen. Oke, kita akan masuk ke materi 3.4, itu peran teknologi dan sistem informasi dalam mendukung keunggulan kompetitif UMKM di Jalan Taman Es Parman. Teknologi dan sistem informasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam UMKM, terutama UMKM di Jalan Taman Es Parman. Para pelaku UMKM di Jalan Taman Es Parman ini mereka menggunakan platform media sosial mereka seperti TikTok, Facebook, serta Instagram dengan tujuan untuk pemasaran yang lebih efektif serta biaya yang dikeluarkan itu relatif rendah seperti itu. Selain media sosial, mereka juga menggunakan aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, bisa juga Grab atau Gojek, yang dimana mereka menggunakan aplikasi ini dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pasar mereka seperti itu. Selain e-commerce dan media sosial, mereka juga menggunakan sistem pembayaran cepat seperti QRIS, yang dimana QRIS ini digunakan untuk sebagai sarana transaksi non tunai seperti itu. Dalam penerapan teknologi dan sistem informasi ini masih ada hambatan-hambatan lain seperti angka literasi digital yang rendah atau bisa dikenal dengan angka melek digital yang rendah, serta keterbatasan modal. Jadi pemerintah dapat menanggulangi permasalahan ini dengan cara memberikan subsidi kepada pelaku UMKM, serta pemerintah juga dapat mengurangi angka melek digital yang rendah seperti itu dengan cara melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM yang masih
belum menerapkan teknologi dan sistem informasi ini ke dalam UMKM-nya seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang 3.5, yaitu tentang strategi efektif dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi demi pengembangan distinktif kompetensi UMKM di Jalan Taman Es Parman. Untuk penggunaan teknologi dan sistem informasi sendiri sudah menjadi hal yang lumrah untuk kalangan UMKM. Apalagi di era sekarang, penggunaan internet, e-payment, dan digitalisasi pada UMKM itu semakin meningkat. Tentunya saya akan menjabarkan penggunaan teknologi dalam UMKM yang akan kami kutip dari penelitian kualitatif berbasis digital. Nah, di sini poin pertama yaitu peningkatan penggunaan internet yang berdampak bagi UMKM. Bisa kita lihat dari grafik yang sudah tertera ya. Pada grafik menunjukkan data jumlah pengguna internet dari tahun 2012 hingga tahun 2023 yang menunjukkan penggunaan internet itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini justru memberikan dampak positif bagi UMKM. Karena jika mereka mempromosikan UMKM itu melalui internet, maka jangkauan pasar mereka itu akan lebih luas gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, peningkatan penggunaan e-payment di Indonesia. Nah, di sini ada grafik dari laporan Accenture yang bertajuk Digital Competitiveness Index 2023 yang berjudul Equitable Digital Nations. Nah, di sini e-wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia, yang persentasenya itu mencapai 81% pada tahun 2023. Peningkatan penggunaan e-wallet ini memberikan kesan positif ya bagi UMKM, yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan manual dalam pencatatan. Selain itu juga memudahkan transaksi dengan pembeli lah ibaratnya. Oke, kita akan masuk ke nomor 3, yaitu peningkatan penggunaan e-commerce di Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada diagram yang kami tampilkan ya, yang kami ambil dari laporan Statista mengenai data penggunaan e-commerce yang ada di Indonesia ini. Penggunaan e-commerce di Indonesia ini dapat kita lihat di diagram yang diprediksi meningkat hingga 189,6 juta pengguna pada 2024. Sejak 2017 sudah ada 70,8 juta pengguna e-commerce dan jumlahnya itu tiap tahun terus meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pengguna e-commerce ini dapat diharapkan bagi pelaku UMKM itu dapat meningkatkan daya saing mereka lah di era sekarang ini. Nah, contohnya itu pelaku UMKM ini melakukan penjualan melalui aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce yang dimaksud itu adalah sebagai contoh kita ambil seperti Shopee, Grab, dan Gojek. Nah, di situ jika mereka sudah menggunakan aplikasi itu, ya sebagian besar bisa dikatakan produk mereka itu akan menjangkau pengguna yang lebih luas lagi, seperti yang sudah saya jelaskan di poin nomor 1 gitu. Jadi sebelumnya yang produknya tidak dikenal bisa menjadi dikenal orang, misalnya orang-orang terdekat saja yang mengenalnya, dan sekarang semenjak ada aplikasi ini, mereka melakukan promosi melalui aplikasi ini, orang-orang yang jauh-jauh itu bisa mengetahui tentang produk-produk mereka jual ini gitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat, itu semakin meningkatnya jumlah UMKM. Kita bisa lihat dari diagram di atas ya yang sudah kami tampilkan. Jumlah UMKM di Indonesia ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, akibat dari peningkatan jumlah UMKM ini dapat memberikan dampak, yaitu saling memperketat gitu persaingan antar pelaku UMKM ini. Jika para UMKM ini tidak menerapkan digitalisasi pada UMKM mereka, maka bisa dikatakan UMKM mereka itu tidak akan berjalan dengan mulus. Karena sekarang ini sudah banyak yang menggunakan produk-produk digital. Jika ada UMKM yang bersaing tidak menggunakan produk-produk digital seperti contohnya itu QRIS, sebagai contoh simpelnya aja ya ini QRIS, kita ambil QRIS, maka anak-anak muda sekarang itu, apalagi yang sudah saya jelaskan, yaitu banyak penggunaan dompet digital ya, seperti e-wallet itu, mereka anak-anak muda sekarang ini sudah jarang memegang uang tunai. Jadi mereka lebih banyak menyimpan uangnya itu di
e-wallet mereka, karena dinilai lebih aman gitu daripada harus disimpan di dompet. Jadi jika mereka ingin membeli produk-produk UMKM, mereka akan memilih yang penjualnya itu ada scan QRIS-nya, itu ada barcode QRIS-nya, daripada yang masih menerima pembayaran cash only gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan implementasi teknologi dan sistem informasi ini untuk pengembangan distinktif kompetensi UMKM, ya terutama di Jalan Taman Es Parman ya. Yang pertama, strategi yang dapat kita lakukan itu adalah mengembangkan infrastruktur digital yang memadai. Nah, untuk ini tentu pemerintah itu harus menyediakan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung proses kegiatan usaha para UMKM ini, terutama pada jaringan internet ya. Jaringan internet ini harus diusahakan ya, harus kencang. Karena kenapa? Ini akan memuat data real time. Jika data internetnya lambat, maka akan menghambat juga untuk proses pembayaran, apalagi dalam penggunaan QRIS. Dan jika ada yang menggunakan e-commerce seperti Gojek, itu akan menghambat sekali. Datanya itu akan masuknya ke Gojek itu akan lama jika internetnya delay gitu. Yang kedua itu adalah pelatihan literasi digital untuk para UMKM ini ya. Para UMKM ini bagi yang belum menerapkan sistem UMKM yang berbasis digitalisasi, itu bisa dilakukan seperti pelatihan dari pemerintah. Ini upaya dari pemerintah juga. Untuk apa? Untuk bertujuan melatih para UMKM yang sebelum tidak kenal tentang digitalisasi menjadi kenal, begitu. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing juga. Jika mereka tidak menggunakan teknologi, maka dagangan mereka itu ya bisa dibilang akan kalah. Seperti saya jelaskan tadi tentang penggunaan QRIS dan tidak, orang akan memilih yang sudah menggunakan QRIS, karena anak-anak muda sekarang ini jarang sekali memegang uang cash gitu. Yang ketiga itu adalah pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial ini juga penting dalam strategi untuk mengembangkan UMKM kita, yaitu kita dapat memanfaatkan media sosial ini untuk memperluas relasi kita dengan orang lain lah, seperti pelanggan kita gitu. Kita dapat melakukan promosi segala macam di sana, untuk memperkenalkan produk-produk baru, dan masih banyak lagi. Yang keempat itu adalah penggunaan sistem informasi untuk operasional kita yang sangat efisien lah. Seperti contohnya itu adalah pembayaran QRIS tadi. Nah, itu dapat mengefisienkan kita juga, memudahkan kita dalam bertransaksi jual beli gitu antara penjual dan pembeli, dan juga lebih simpel. Karena kenapa? Jika QRIS ini pas kita scan itu kita ngisi sendiri nominalnya, jadi kita nggak ada terjadi kasus-kasus uang berlebih dan kita harus mengembalikan gitu ya, kan membuat waktunya lebih lama. Jadi di sana misalnya kita membeli dagangan itu sekitar 5.000, kita tinggal scan kodenya dan kita isi 5.000, udah. Dibandingkan dengan kita membayar cash, misalnya harganya 5.000, kita membawa cash itu hanya ada uang kecil sebesar 10.000 doang gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menunggu penjualnya itu mengembalikan uang kita sebesar 5.000 lagi gitu. Jadi cukup hemat waktu dan efisien gitu. Oke, yang kelima saya akan menjelaskan tentang kolaborasi dengan penyedia teknologi. Kolaborasi dengan penyedia teknologi ini artinya kita itu sebagai pelaku UMKM itu berkolaborasi dengan pihak yang menyediakan teknologi, di mana teknologi ini yang dapat menunjang kegiatan UMKM kita. Seperti kita bermitra dengan Gojek lah di situ. Di Gojek ini kita bisa mendaftarkan UMKM kita. Jika UMKM kita itu telah terverifikasi, kita akan mendapatkan kode QRIS ini, kode QRIS. Nah, ada satu lagi benefit yang bisa didapatkan oleh UMKM yang telah berkolaborasi dengan Gojek ini, yaitu yang sekarang lagi banyak digunakan, yaitu adalah
GoPay Speaker, yang dimana ini adalah alat seperti speaker yang telah dihubungkan ke QRIS kita, QRIS yang UMKM tadi. Nah, jika ada transaksi masuk dari QRIS ini, si speaker itu akan memberikan pesan suara terkait transaksi masuk gitu. Atau kita ambil contoh lain di desa Pegagan Limo. Mereka para pelaku UMKM di desa Pegagan Limo ini berkolaborasi dengan Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Hasil dari kolaborasi mereka ini adalah terciptanya sebuah web yang dimana digunakan oleh pelaku UMKM ini untuk mempromosikan dagangan mereka gitu. Untuk yang keenam adalah memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan ini dimaksud itu adalah secara simpelnya itu kita melakukan survei lah dulu ke pasar, itu mengumpulkan data-data dan analisis apakah daerah ini jika kita membuka usaha UMKM itu apakah bakal laku, dan apakah daya tarik masyarakat itu terhadap UMKM ini seperti apa, dan juga antusiasnya itu maunya UMKM-nya itu berbentuk kuliner kah atau berbentuk percetakan kah atau yang lain. Nah, saya bisa ambil contoh di sekitaran Jalan Taman Suparman. Di sana para penjualnya itu sasaran utamanya adalah para mahasiswa-mahasiswa. Jadi di sana banyak sekali yang menjual makanan-makanan ringan. Ada juga yang membuka jasa percetakan di sana. Nah, jika sasaran utamanya itu mahasiswa, jika kita menjual selain produk-produk itu, maka produk-produk yang kita jual itu akan kurang laku seperti itu. Jadi mereka itu sudah survei dulu gitu. Untuk yang ketujuh adalah menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan lokal. Maksudnya apa? Misalnya kita sebagai pelaku UMKM ini ingin mempromosikan lah. Kalau mempromosikan di daerah kita itu Gojeknya belum ada, Grabnya belum ada, untuk Shopee pun terbatas. Nah, nggak mungkin kita mempromosikan UMKM kita itu di aplikasi-aplikasi seperti itu kan. Nah, jadi ada opsi lain. Kita sesuaikan dengan daerah lokal kita. Misalnya daerah lokal kita itu lebih aktif di Facebook. Kita bisa melakukan promosi itu dari Facebook seperti itu. Oke. Yang kedelapan adalah dukungan dari pemerintah dan lembaga swasta. Kenapa sih dukungan dari pelanggan dan pihak swasta ini penting? Kita lihat dari pengembangan infrastruktur dulu ya, dari pemerintah. Ini merupakan suatu dukungan pemerintah untuk UMKM juga, yaitu pengembangan infrastruktur. Misalnya jika ada suatu daerah yang pemerintahannya itu menyediakan tempat khusus untuk UMKM ini berjualan, dan juga mereka itu mendukung proses digitalisasi UMKM ini serta membuka peluang pelatihan kerja bagi UMKM ini, itu sangat memberikan peningkatan banget buat UMKM ini. Itu mereka bisa bersaing untuk memperluas pasarnya gitu, sehingga dapat meningkatkan penjualan mereka juga. Nah, itu sangat penting intinya jika pemerintah itu menetapkan dukungannya untuk UMKM itu. Ada juga dari lembaga swasta. Ini lembaga swasta ini maksudnya seperti perusahaan Grab. Perusahaan Grab ini mendirikan aplikasi itu pertamanya itu untuk berorientasi di sektor transportasi. Nah, karena mereka merasa kurang di bidang transportasi ini, mereka kembangkan lagi yaitu dalam bidang makanan atau kuliner. Itu yang namanya itu fitur di dalam aplikasi Grab itu yang namanya Grab Food. Mereka mengembangkan fitur ini untuk mengembangkan juga UMKM lokal ya, karena UMKM lokal itu tidak cukup promosinya itu di sekitaran tempat penjualan mereka juga. Mereka juga perlu memperluas jangkauan pasar. Dengan cara itu menjual produk-produk mereka di GrabFood seperti itu contohnya ya.
Oke, itu merupakan dukungan dari pihak swasta. Jika pihak swasta tidak membuat fitur seperti ini, maka UMKM itu akan sulit untuk berkembang. Ya, seperti itu contohnya. Untuk yang ke-9 itu adalah fokus ke pengalaman pelanggan. Ini apa maksudnya? Ini nih seperti kita melayani pelanggan dengan baik atau melakukan hal yang terbaik lah untuk pelanggan-pelanggan kita. Bisa dari pelayanannya, kenyamanan tempat penjualan kita, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Yang ke-10 itu adalah membangun komunitas digital UMKM. Nah, bisa saya ambil contohnya dari kelompok saya, misalnya mengambil dari UMKM di Jalan Taman Es Parman ya. Nah, di sana kan banyak UMKM tuh. Jika mereka ingin membuat suatu grup atau komunitas, itu bisa termasuk juga dalam strategi meningkatkan UMKM ini. Nah, itu dengan cara mereka tuh membuat komunitas. Nah, komunitas ini gunanya tuh untuk berdiskusi gimana sih caranya untuk meningkatkan kegiatan penjualan kita, atau enggak ada strategi lain apa sih yang bisa untuk menarik pelanggan lebih untuk mengunjungi UMKM kita atau untuk berbelanja di UMKM kita gitu. Seperti itu contohnya. Sebuah wawancara dan analisis kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi dan sistem informasi itu sangat berperan penting dalam mendukung distinktif kompetensi serta peningkatan atau pengembangan UMKM. Yang bisa kita lihat di sepanjang Jalan Taman Es Parman tempat kami melakukan wawancara, yang dimana sekitar 90% para pedagang sudah menerapkan teknologi dan sistem informasi tersebut, seperti QRIS dan aplikasi perdagangan lainnya seperti Shopee, ada lagi Grab dan Gojek seperti itu. Serta hasil dari wawancara kami setelah melakukan wawancara terhadap beberapa pedagang di sana, mereka menjawab terjadinya peningkatan penjualan setelah menerapkan teknologi ini. Berarti memang benar yang dikatakan bahwa teknologi dan sistem informasi ini dapat memperluas target pasar atau jangkauan pasar mereka. Nah, seperti itu. Namun dalam penerapan teknologi ini terdapat hambatannya, yaitu tingkat literasi digitalnya yang sangat rendah. Nah, ini tugas pemerintah untuk mengatasinya itu dengan cara melakukan pelatihan terhadap orang-orang yang belum melek terhadap digital ini, agar mereka bisa ikut andil lah dalam penggunaan digital ini dalam proses UMKM mereka, sehingga mereka tidak kalah saing dengan UMKM yang menerapkan teknologi seperti QRIS ini. Seperti itu. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai pentingnya teknologi dan sistem informasi dalam membangun distinktif kompetensi bagi UMKM di Jalan Taman Es Parman. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton maupun pembaca. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih.